Made Dharma dikenal sebagai tokoh yang nyaris tidak tersentuh oleh arus zaman. Di tengah geliat modernisasi yang menyerbu desa-desa di Bali dengan restoran cepat saji, villa-villa bule, dan lampu neon yang berkelip sepanjang malam, ia tetap teguh berdiri sebagai pendeta yang memegang teguh ajaran Weda. Lelaki berusia 54 tahun itu adalah simbol tradisi, simbol kesucian. Setiap kali ia berjalan menuju pura dengan pakaian putih bersih dan saput yang disampirkan di bahu, masyarakat akan otomatis menundukkan kepala, mencium tangan, dan menyapanya dengan penuh hormat. Ia bukan sembarang pemuka agama. Latar belakang, keluarganya sudah 3 generasi menjadi pemangku. Dari kecil Made sudah dicekoki dengan mantra, tradisi, dan filosofi Hindu Dharma yang kental. Ia belajar bahasa Sanskerta sebelum belajar alfabet Latin dan memahami makna Upanishad serta Bhagavad Gita ketika teman sebayanya masih sibuk dengan permainan tradisional. Tak heran bila sejak usia muda, ia sudah ditunjuk sebagai calon pemangku utama di desanya. Namun, hidup sebagai penjaga warisan leluhur tidak selalu mudah. Banyak hal yang harus dikorbankan. Ia tidak bisa sembarangan bicara, tidak boleh tertawa, lepas di tempat umum, dan setiap langkahnya harus mencerminkan kesucian. Ia seperti hidup dalam sebuah panggung ritual, di mana masyarakat adalah penonton dan ia adalah pemeran utama yang tidak boleh salah dialog. Tapi Made Dharma menerima semua itu sebagai bagian dari pengabdiannya. Kesempurnaan bukan datang dari logika, tapi dari ketundukan, katanya suatu hari dalam sebuah upacara galungan, ketika seorang pemuda dari kota bertanya tentang makna persembahan kepada dewa-dewa. Kalimat itu kemudian menjadi kutipan terkenal yang disematkan di dinding Pura Agung, tempat ia memimpin. Di rumah, Made hidup bersama istrinya, Luh Gedesri, yang juga seorang wanita pemuja yang disegani. 2 anak mereka, Anom dan Komang, dibesarkan dengan disiplin yang sama. Setiap hari keluarga ini bangun sebelum subuh untuk membersihkan diri secara spiritual, menyiapkan canang sari, dan membaca bagian-bagian suci dari kitab. Mereka adalah keluarga yang dipuja oleh masyarakat sebagai teladan kesalehan Hindu. Namun jauh di dalam hatinya, Made Dharma pernah menyimpan tanya yang ia kubur dalam-dalam. Sejak remaja, ia pernah mempertanyakan tentang konsep banyaknya dewa, tentang reinkarnasi, tentang kasta yang membatasi ruang gerak seseorang sejak lahir. Tapi setiap kali keraguan itu muncul, ia membungkamnya dengan membaca lebih dalam kitab suci dan memperbanyak meditasi. Keraguan adalah gangguan maya, pikirnya. Kita tidak berhak meragukan ajaran yang sudah diwariskan selama ribuan tahun. Begitu selalu ia ucapkan kepada dirinya sendiri. Hingga suatu hari, takdir menulis babak baru dalam hidupnya. Hari itu, matahari bersinar terik dan Made baru saja menyelesaikan ritual pembersihan di tepi laut bersama beberapa pendeta lainnya. Mereka menumpangi mobil sewaan menuju desa. Jalanan berliku di pinggir tebing membuat Made sedikit pusing. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu gelap. Tabrakan itu terjadi begitu cepat. Truk pengangkut barang dari arah berlawanan tergelincir karena remblong dan menghantam kendaraan mereka. Semua orang dalam mobil selamat dengan luka ringan, kecuali Made Dharma. Ia ditemukan tak sadarkan diri dengan darah mengucur dari kepala dan dada. Jantungnya berhenti berdenyut selama beberapa detik sebelum tim medis membawanya ke rumah sakit besar di Denpasar. Kabar tentang kecelakaan Made menyebar seperti api disiram bensin. Orang-orang berdatangan ke rumah sakit. Di pura-pura, doa dan ritual digelar untuk keselamatannya. Dalam kondisi koma, tubuhnya terbaring tenang, namun pikirannya entah berada di mana. Hari pertama koma, dokter memberi harapan. Hari ketiga, mereka mulai khawatir. Hari ke-7, mereka menyarankan keluarga untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun bagi Luh Gedesri, harapan tidak boleh padam. Ia mempercayai bahwa suaminya adalah orang pilihan para dewa. Ia menginap di rumah sakit, duduk di sisi tempat tidur sambil membisikkan mantra ke telinga suaminya. Tapi Made tidak mendengar. Ia berada di suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh suara manusia. Dalam ketidaksadarannya, ia merasa berada di ruang putih tak berujung. Tidak ada matahari, tidak ada bayangan, hanya cahaya lembut keemasan yang memancar dari segala arah. Tubuhnya terasa ringan, seperti melayang, dan ia merasa sangat damai. Tapi kemudian,
dari kejauhan muncul sosok besar bercahaya, mengenakan mahkota emas dan 4 tangan memegang trompet, cakra, bunga teratai, dan gada. Sosok itu begitu mirip dengan gambaran Dewa Wisnu yang selama ini ia sembah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya lembut, tidak berwibawa seperti patung-patung di pura, melainkan penuh kasih. Dan yang paling membuat jantung Made berdegup, ia bisa bicara, bukan dalam bahasa Sanskerta, melainkan dalam bahasa yang ia pahami langsung di hati. Dharma. Suara itu lembut tapi menggema. Kamu telah menjalani kehidupan dengan pengabdian yang besar, tetapi belum mengenal kebenaran yang sejati. Made terpana. Bukankah aku telah menjalankan semua dharma sesuai ajaranmu? Tanyanya terbata. Dharma yang sejati adalah mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Aku bukan Tuhan, aku hanya utusan. Hanya Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Dan Muhammad adalah nabinya yang terakhir. Jantung Made seperti diremas. Ia ingin menolak, ingin menyangkal, tetapi tidak bisa. Cahaya dari sosok itu menyelimuti seluruh dirinya, membawa kehangatan dan kebenaran yang tidak bisa ia sangkal. Sebuah nama bergema di relung hatinya, menggetarkan seluruh kesadarannya. Allah. Ketika ia tersadar di ruang ICU 3 hari kemudian, matanya langsung berkaca-kaca. Ia menatap langit-langit ruangan dan memanggil nama itu lagi dalam hatinya. Allah. Dan di saat yang sama, dari balik tirai ruangan, seorang perawat pria menyenandungkan ayat Al-Quran dengan suara lirih sambil memeriksa peralatan medis, maid. Tak tahu siapa perawat itu, tapi suaranya seperti gema dari alam cahaya yang baru saja ia tinggalkan. Ruangan ICU rumah sakit umum daerah itu sunyi. Hanya terdengar detak mesin monitor detak jantung yang ritmis, seolah menjadi nyanyian hidup yang terus dipantau ketat. Di atas ranjang, tubuh Imade Dharma masih terbaring dengan infus di tangan, oksigen di hidung, dan selang yang terhubung ke monitor di dadanya. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat, namun dahi dan alisnya tampak sedikit berkedut, seakan jiwanya sedang bertempur di suatu tempat yang tak terlihat oleh mata manusia. Di kursi plastik di samping ranjang, Luh Gede Sri istrinya tetap setia duduk. Ia tidak tidur dengan tenang sejak hari pertama kecelakaan. Rambutnya yang biasanya tersisir rapi kini berantakan. Selendang putih yang ia kenakan sejak suaminya masuk rumah sakit mulai lusuh, dan matanya sembab karena air mata yang tak berhenti mengalir. Ia menggenggam tangan suaminya setiap malam, membacakan mantra Gayatri dan ayat-ayat Weda dari dalam ingatannya, berharap suaranya bisa menjangkau kesadaran Made di alam sana. Sudah 8 hari berlalu sejak kecelakaan itu. Truk pengangkut barang yang menabrak kendaraan mereka ternyata dikendarai oleh sopir yang tertidur di belakang kemudi. Tabrakan hebat tak terhindarkan. 2 pendeta lain mengalami patah tulang ringan. Sopir hanya luka di kepala. Tapi Made Dharma yang duduk di depan menerima hantaman paling keras. Dokter sempat menyampaikan kepada keluarga bahwa tingkat cedera otak yang dialami Made termasuk berat. Ada pendarahan yang menghimpit bagian otak tertentu, dan walau operasi telah dilakukan, kesadarannya belum juga kembali. Kondisinya stabil, ujar dokter jaga pada hari kelima. Tapi kita tidak tahu pasti kapan ia akan sadar. Bisa besok, bisa sebulan, bisa tidak pernah. Ucapan itu mengguncang keluarga. Anak-anak Made yang tinggal di Gianyar langsung datang ke rumah sakit. Anom, si sulung yang bekerja sebagai dosen filsafat Hindu di universitas lokal, langsung terdiam ketika mendengar prognosis dokter. Komang, adik perempuannya yang aktif dalam organisasi keagamaan pemuda, hanya bisa menangis di pelukan ibunya. Namun, di tengah semua kekhawatiran dan ketidakpastian itu, tidak ada yang tahu bahwa Made sedang menjalani perjalanan spiritual paling misterius dalam hidupnya. Dalam keadaan koma, ia merasa seperti berada dalam ruang tak berbatas. Tidak ada siang, tidak ada malam. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Ia merasa tubuhnya ringan, melayang, tapi jiwanya penuh pertanyaan. Lalu, cahaya itu datang lagi, cahaya yang sama seperti sebelumnya. Sosok bercahaya tinggi besar muncul dari kejauhan semakin dekat dan kembali memancarkan kedamaian luar biasa. Namun kali ini, suaranya lebih tegas. Waktumu belum selesai, Dharma.
Tapi ketika kamu kembali, kamu akan membawa beban besar. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntut keberanian. Made ingin bertanya, ingin memohon penjelasan, tapi lidahnya seolah keluh. Cahaya itu kemudian memperlihatkan padanya gambaran-gambaran aneh tentang manusia bersujud ke arah satu titik, tentang ayat-ayat yang turun dari langit, tentang sosok berjanggut dengan sorban putih, yang disambut dengan penuh cinta oleh umatnya. Lalu nama itu muncul lagi menggema, Muhammad. Dalam pengalaman itu, Made seperti dipaksa melihat dirinya sendiri dari luar tubuh. Ia melihat dirinya sebagai pemangku, memimpin upacara, mengucapkan mantra, memercikkan air suci kepada umat. Namun, di balik semua itu terlihat jelas wajahnya kosong. Bukan karena tidak tulus, melainkan karena ia belum menemukan arah sejati. Tuhan itu Esa, Dharma, kata suara itu. Bukan banyak, bukan pecahan energi, bukan reinkarnasi roh. Esa, satu, tunggal, tanpa sekutu, tanpa perwujudan. Dia tak bisa digambarkan, tak bisa dijangkau oleh imajinasi manusia. Dan dia telah mengutus seorang pembawa risalah, namanya Muhammad. Dalam cahaya itu, Made merasa dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang pecah di dalamnya. Bukan sakit, tapi sebuah pemahaman yang sulit dijelaskan. Seumur hidup, ia menghafal dan mengajarkan bahwa Tuhan mengambil banyak bentuk. Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Tapi kini, pemahaman itu seakan hancur, digantikan oleh keyakinan baru yang datang dari arah yang tak pernah ia duga. Ketika akhirnya, ia sadar hari sudah ke-11 sejak kecelakaan, matanya terbuka perlahan, dan suara pertama yang ia dengar adalah suara seseorang membaca pelan, sangat pelan, bukan mantra, bukan kidung, tapi ayat suci dengan makna yang menusuk relung jiwa. Allahu, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Perawat itu tidak menyadari bahwa pasiennya telah membuka mata. Ia terus membaca potongan ayat kursi sambil mengecek monitor dan mencatat tekanan darah. Maid menatapnya. Perawat itu masih muda, mengenakan peci putih di balik rambutnya yang pendek. Wajahnya tenang. Ia menoleh dan tersentak ketika melihat mata Made terbuka. Puji Tuhan, Bapak sadar, katanya memencet bel darurat. Dokter dan perawat lain segera datang, mengecek kondisi vital Maid. Tapi di tengah riuhnya alat dan suara, Maid hanya menatap perawat tadi dan bertanya dengan suara pelan, nyaris tak terdengar. Apa yang barusan kamu baca? Perawat itu tersenyum. Ayat kursi, Pak, dari Al-Quran. Maid menutup matanya dan 2 butir air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu mengapa ia menangis, tapi yang jelas hatinya mulai bergetar oleh sesuatu yang baru. Sesuatu yang selama ini asing baginya, namun terasa begitu familiar dalam lubuk jiwa yang paling dalam. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di malam hari ketika rumah sakit mulai sepi dan hanya lampu temaram yang menyala, Made merenung dalam diam. Ingatannya melayang pada cahaya, pada suara itu, pada sosok yang mengaku bukan Tuhan, tapi utusan. Pada nama Muhammad dan pada perasaan damai yang tidak pernah ia rasakan selama menjadi pemuka ritual. Ia mulai bertanya, bukan untuk menyangkal, tapi untuk mencari. Dan dari titik itu, pencarian besar dalam hidupnya pun dimulai. 1 minggu berlalu sejak Made Dharma sadar dari koma, namun pikirannya tak kunjung tenang. Tubuhnya mulai pulih sedikit demi sedikit, tetapi jiwanya seperti terombang-ambing dalam samudera pertanyaan yang tak berujung. Ia menghabiskan banyak waktu memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk menyelam ke dalam ingatan, berusaha mengulang-ulang momen pertemuannya dengan sosok bercahaya itu, sosok yang mirip Dewa Wisnu, namun berkata sesuatu yang menghancurkan seluruh pondasi keyakinannya. Ia tidak bercerita pada siapapun, bahkan kepada istrinya, yang sejak dulu menjadi tempatnya berbagi segala hal. Ada rasa takut, rasa bingung, dan rasa bersalah yang bercampur aduk. Bagaimana mungkin seorang pemangku suci, penjaga ajaran Weda, mendengar suara dari entitas yang mengaku sebagai utusan dan menyebut Tuhan itu Esa, bukan banyak. Setiap malam, suara itu kembali terngiang di telinganya. Aku bukan Tuhan, Dharma. Aku hanya utusan. Tuhan itu satu, Allah Muhammad adalah nabinya. Ia mengulang kalimat itu dalam hati berkali-kali.
seperti seorang anak kecil yang mencoba menghafal sesuatu yang tidak ia pahami. Namun semakin ia ulang, semakin terasa benar, bukan karena logikanya, tapi karena jiwanya mengakui sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh nalar biasa. Bukan seperti pengetahuan yang ia dapat dari kitab Weda, melainkan seperti ingatan yang selama ini terkunci dan akhirnya terbuka. Pada malam ke-14 setelah sadar, Made mengalami sesuatu yang jauh lebih dalam dari mimpi biasa. Ia seperti disedot kembali ke alam cahaya. Ia tidak tidur. Ia juga tidak terjaga. Ia hanya merasa tubuhnya lenyap dan hanya kesadarannya yang tersisa. Lalu sekali lagi, ia berada di ruang putih luas tanpa batas, tanpa suara, tanpa angin. Hening, namun tenang. Sosok itu kembali muncul. Kali ini lebih terang dari sebelumnya. Wajahnya bersinar namun tidak menyilaukan. 4 tangannya tidak membawa senjata, melainkan hanya cahaya yang mengalir seperti air. Tapi anehnya, Made tidak merasa sedang berada di hadapan Tuhan. Justru, ia merasa seperti anak kecil yang sedang duduk di hadapan seorang guru. Dharma, suara itu berkata, "Kamu telah menjalani hidup dengan kesungguhan, tapi tidak semua kesungguhan mengarah pada kebenaran." Made mencoba berbicara, namun seperti di pengalaman sebelumnya, lidahnya seperti tak punya kendali. "Kamu memanggilku Wisnu," lanjut suara itu, "dan jutaan manusia di bumi melukiskanku dengan wajah ini, tapi wajah ini bukan wajahku. Wujud, ini bukan aku. Aku adalah makhluk seperti kamu." Wajah Made berubah. Dadanya terasa berdebar dan ia merasakan kejutan yang sulit diredam. Bagaimana bisa? Selama ini engkau kusembah. Engkau pelindung alam semesta, penjaga dharma, reinkarnasi, kekuatan suci. Sosok itu tersenyum. "Yang kamu sembah adalah simbol, bukan kebenaran. Tuhan yang sesungguhnya tidak berwujud, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dikotak-kotakkan. Tuhan tidak terbagi dalam banyak rupa. Tuhan hanya satu, dan Dia telah memperkenalkan dirinya dalam kitab terakhir." "Kitab terakhir?" tanya Made, kini dengan suara yang bisa keluar dari bibirnya. "Al-Quran." Seketika, sosok itu mengangkat satu tangannya. Cahaya menyilaukan muncul dan membentuk huruf-huruf aneh yang sangat asing bagi Made. Tapi anehnya ia bisa membacanya. Ayat itu berbunyi, "Qul huwallahu ahad, Allahus syamad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad." Suaranya menggema dalam ruangan putih itu. Begitu selesai, sosok bercahaya itu menatap Made dalam-dalam dan berkata pelan, "Itulah Tuhan, satu. Tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengannya." Air mata menetes dari mata Made. Ia tidak tahu mengapa. Ia hanya tahu, selama hidupnya memuja dewa-dewa, belum pernah ia merasakan kehadiran Tuhan yang sedekat ini. Tak ada bunga, tak ada dupa, tak ada lonceng atau mantra panjang, hanya cahaya dan kebenaran yang menusuk langsung ke jiwa. "Lalu, siapa engkau sebenarnya?" tanya Made. "Aku adalah makhluk, utusan. Dalam sejarah manusia, banyak utusan yang datang untuk menunjukkan jalan. Di akhir zaman, hanya satu yang membawa penutup semua kebenaran itu, Muhammad." Seketika, gambaran seorang pria berjubah putih, berjanggut rapi, penuh kelembutan dan kewibawaan, muncul di hadapan Made. Ia tidak mengenalnya, tapi entah mengapa hati Made bergetar hebat. Pria itu tidak berbicara, hanya tersenyum dan menatapnya penuh kasih. Dia bukan dewa, bukan raja, tapi utusan terakhir. Ia membawa risalah dari Tuhan yang Esa Allah. Dan kamu, Dharma, telah dipilih untuk mendengarnya. Cahaya itu perlahan memudar. Sosok bercahaya itu menjauh, namun suaranya masih terdengar. "Kembalilah dan pilih jalanmu dengan bebas. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Tapi kebenaran tidak akan berarti jika tidak disertai keberanian." Made membuka matanya dengan napas terengah. Ia berada di ranjang rumah sakit, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi kali ini tidak ada rasa takut, tidak juga rasa bingung. Hanya tenang, hanya damai. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya sejak sadar dari koma, Made meminta bertemu dengan seorang tamu yang tak biasa. Ia meminta perawat untuk menghadirkan seorang ustaz yang biasa datang ke rumah sakit. "Siapa saja asal bisa menjelaskan tentang Tuhan dalam Islam," ujarnya pelan perawat itu.
yang sama dengan yang membacakan ayat kursi tempo hari, terkejut, tapi ia tidak membantah. Ia hanya menunduk pelan dan berkata, "Baik, Pak. Insya Allah saya bantu." Sore itu seorang pria sederhana datang. Berpakaian bersih, membawa Al-Quran kecil di tangan. Ia memperkenalkan diri sebagai Ustaz Yusuf, seorang relawan dakwah rumah sakit. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk di samping ranjang Made dan menunggu. Made menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara berat, "Saya ingin tahu, apa sebenarnya makna La ilaha illallah?" Ustaz Yusuf tersenyum. Ia membuka Al-Quran di pangkuannya dan pelan-pelan membacakan makna kalimat tersebut. Tiada Tuhan selain Allah. Dia satu, tidak punya anak, tidak punya sekutu. Dia tidak lahir dan tidak akan mati. Dia adalah satu-satunya tempat kembali bagi semua makhluk. Made terdiam lama. Lalu ia mengangguk dan untuk pertama kalinya ia mengucap perlahan, "La ilaha illallah." Dan dadanya terasa seolah dibersihkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Setelah mengucap kalimat syahadat di hadapan Ustaz Yusuf, dunia dalam diri Made Dharma perlahan berubah. Ada semacam lapisan kabut yang selama ini menutupi pandangannya, kini terangkat perlahan. Ia tak lagi melihat hidup hanya dalam bingkai tradisi dan warisan, melainkan dalam dimensi pencarian makna. Tapi ketika ia menoleh keluar jendela rumah sakit dan melihat istri dan anak-anaknya menunggu di kursi panjang, sebuah kegelisahan mulai menyusup ke dalam hatinya. Apa mereka akan mengerti? Istrinya Lu Ayu adalah perempuan yang selama puluhan tahun mendampinginya dalam setiap prosesi keagamaan. Ia tak hanya berperan sebagai istri, tapi juga sahabat rohani. Bersama-sama mereka menjaga pura keluarga, membimbing umat dalam upacara adat, dan bahkan pernah menjadi pembicara dalam seminar spiritual Hindu di luar negeri. Anak-anak mereka, Nanda dan Komang, tumbuh dalam atmosfer yang sama, penuh cinta terhadap ajaran leluhur. Made Dharma tahu, apa yang baru saja ia lakukan bukan hal kecil. Ia tidak hanya mengganti keyakinan, ia seakan mengubah poros yang selama ini menjadi pusat kehidupan seluruh keluarganya. Malam itu, di ruang rawat inap yang mulai sepi, Ayu datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa termos air panas, jaket tipis, dan beberapa buah tangan yang ia tata rapi di meja kecil di samping ranjang. "Kamu sudah bisa makan sedikit?" tanyanya dengan lembut, seperti biasa. Maid tersenyum, tapi ada beban di balik senyum itu. "Sedikit, tapi ada yang lebih ingin aku ceritakan." Ayu menatapnya sejenak, lalu duduk. "Kamu kelihatan lebih tenang hari ini, seperti orang yang habis dapat wangsit." Made tertawa kecil. "Mungkin memang begitu." Ia menatap istrinya, lalu mengambil napas panjang. "Aku sudah mengucap syahadat siang tadi." Ayu terdiam. Matanya tidak langsung membelalak atau menampakkan amarah. Ia hanya mengernyit pelan, seakan menunggu penjelasan. Tapi dalam hatinya badai mulai berembus kencang. "Syahadat?" tanyanya pelan. "Ya," jawab Made, "tenang. Aku sudah memutuskan untuk masuk Islam." Ayu menunduk. Tangannya menggenggam lutut. Lama ia diam, sebelum akhirnya ia angkat wajahnya kembali. "Kamu serius? Lebih dari sebelumnya," kata Made. "Aku tidak sedang kebingungan. Aku baru pertama kali merasa sangat sadar." Ayu menarik napas panjang, lalu menghela berat. "Jadi semua ini karena mimpi itu?" "Bukan hanya mimpi. Itu lebih dari mimpi, Ayu. Aku melihat dan mendengar. Aku merasa seperti dipanggil keluar dari labirin yang selama ini kita kira adalah rumah." Keduanya terdiam. Suara monitor jantung terdengar pelan, berirama. Lampu di langit-langit meredup, membuat suasana semakin terasa dalam. "Lalu bagaimana dengan aku? Dengan anak-anak kita?" tanya Ayu. Suaranya mulai bergetar. "Aku tidak akan memaksakan apapun pada kalian," kata Made. "Tapi aku ingin kalian tahu, aku tidak berubah karena kebingungan. Aku berubah karena kebenaran itu datang langsung ke depan mataku." Ayu memalingkan wajah ke jendela. Matanya mulai berkaca, bukan karena benci, tapi karena takut. Takut kehilangan kesatuan keluarga yang selama ini mereka jaga dengan begitu rapat. Esok harinya kedua anak mereka datang lebih pagi. Komang duduk di sisi kiri ranjang, sementara Nanda membawa buah potong
dan duduk di ujung kaki ayahnya. Made menatap mereka penuh kasih. "Ada yang ingin Bapak bicarakan?" ujarnya pelan. Komang menatap dengan cemas. "Kondisi Bapak memburuk?" "Tidak," jawab Made. "Justru sebaliknya." Nanda mengangguk. "Kami dengar Bapak sudah bisa berdiri sedikit. Itu kabar bagus." "Ya, dan aku ingin kalian juga tahu, aku sudah mengambil keputusan besar." Ia berhenti sebentar, lalu menatap langsung ke mata kedua anaknya. "Aku sudah memeluk Islam." Komang terhenyak. Nanda menoleh cepat, matanya membelalak. "Apa?" kata Nanda. "Islam? Aku tahu ini mengejutkan," kata Made. "Tapi ini bukan keputusan sesaat. Aku sudah mengalaminya sendiri. Aku bertemu dengan cahaya kebenaran itu." Komang menghela napas keras. "Bapak, kita ini keluarga pemangku. Kita dihormati di desa bukan hanya karena status sosial, tapi karena keimanan kita. Bagaimana mungkin Bapak, tokoh umat, berbalik arah begitu saja?" Made menatapnya penuh kasih. "Komang, apa gunanya dihormati manusia kalau kita salah arah di hadapan Tuhan? Apa artinya semua penghormatan itu kalau sebenarnya hati kita tidak pernah sampai padanya?" Nanda bangkit berdiri. "Lalu bagaimana dengan semua warisan kita? Dengan pura keluarga, dengan tradisi yang sudah kita jaga sejak leluhur?" Ayu yang berdiri di belakang mereka akhirnya ikut angkat suara. "Anak-anak, tenang. Bapak kalian tidak menyuruh kalian ikut. Tapi dia ingin bicara dari hati. Dengarkan dulu." Maid mengangguk. "Aku tidak ingin memaksa siapapun. Tapi aku akan mencari kebenaran, walau harus berdiri sendiri. Dan jika kalian ingin ikut, maka ikutlah karena kalian merasa yakin, bukan karena tekanan dari siapapun." Malam itu, suasana rumah sakit terasa berat, tapi juga penuh kejujuran. Untuk pertama kalinya mereka bicara bukan sebagai keluarga yang sedang menjalani rutinitas, melainkan sebagai jiwa-jiwa yang mulai mempertanyakan sesuatu yang lebih dalam. Mengapa kita percaya pada yang kita percaya? Komang pergi lebih awal malam itu. Nanda pamit dengan mata sembab, tapi Ayu tetap tinggal. Ia duduk di kursi dekat ranjang sambil memandangi suaminya yang tertidur. Dalam hatinya badai masih berembus, tapi ia juga mulai bertanya-tanya jika Made Dharma yang selama ini teguh bisa berubah. Karena melihat sesuatu, mungkinkah ia juga harus membuka mata dan mencari sendiri? Keesokan harinya Ayu meminjam Al-Quran kecil dari perawat yang sama. Ia tak tahu apa yang sedang ia cari, tapi ia tahu malam itu ia ingin membaca sesuatu. Apapun, mungkin untuk pertama kalinya, bukan karena upacara, tapi karena rasa ingin tahu yang lahir dari cinta. Ayu tak bisa tidur malam itu. Wajah Made Dharma yang terlihat begitu tenang setelah pengakuannya tentang keislaman terus terbayang. Ia masih tak habis pikir bagaimana suaminya, orang yang dulu paling keras mempertahankan keyakinan leluhur, kini bisa berpindah keyakinan dalam sekejap. Tapi bukan cuma perubahan itu yang mengusik benaknya. Bukan pula karena takut dicemooh warga desa atau keluarga besar mereka yang sangat menjunjung tinggi adat. Yang membuat Ayu tak bisa terpejam adalah perubahan pada wajah Made. Ada keteduhan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata agama baru. Ada aura baru yang begitu damai dan dalam. Dengan Al-Quran kecil yang dipinjam dari perawat, Ayu membuka lembar demi lembar. Ia tak tahu di mana harus mulai. Tulisannya tak dikenalnya, huruf-huruf Arab tanpa titik dan koma yang membingungkan. Tapi di halaman awal ada terjemahan. Ia pun mulai membaca secara acak. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. QSN Al-Hasyr 22. Ayu membacanya berulang-ulang, bukan karena paham seluruh maknanya, tapi karena hati kecilnya merasa digerakkan. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Mengetahui bisa begitu dekat, seperti yang baru saja dirasakan oleh suaminya. Pukul 3 dini hari, ia akhirnya tertidur di kursi rumah sakit yang dingin. Lampu temaram, suara alat medis pelan berdetak, dan suara langkah perawat sesekali terdengar dari luar ruangan. Dalam tidurnya, Ayu bermimpi. Tapi mimpi itu berbeda dari mimpi-mimpi biasa. Ia berada di sebuah padang luas. Tanahnya kering, tapi tidak gersang.
Angin bertiup lembut membawa aroma bunga yang tidak ia kenali. Di depannya ada cahaya putih terang. Bukan cahaya yang menyilaukan tapi menghangatkan. Dari dalam cahaya itu ia melihat sesosok pria berwajah agung, berjubah putih dan bermata dalam. Pria itu tersenyum padanya. "Ayu, kamu sedang mencari kebenaran." Ayu mengangguk walau tak yakin suaranya terdengar. "Jangan takut. Kebenaran tidak akan memisahkanmu dari yang kamu cintai. Ia justru akan menyatukan kalian kembali dalam keutuhan yang sejati." Pria itu mendekat, tapi yang lebih mengejutkan, di balik cahaya itu, Ayu melihat sosok lain, Dewa Wisnu. Ia tidak tampak marah, justru ia tersenyum dengan dua telapak tangan mengatup di depan dada. "Kebenaran yang kamu cari bukan aku, tapi Dia yang menciptakan segalanya. Tuhan yang esa tanpa rupa, tanpa sekutu." Dewa Wisnu perlahan menghilang ke balik cahaya dan suara pria berjubah putih kembali terdengar. "Muhammad adalah utusannya dan kamu akan mengerti bila kamu membuka hatimu." Ayu terbangun dengan napas tersengal, matanya basah, tapi tidak dengan rasa takut, melainkan kelegaan yang aneh. Ia segera menoleh ke arah tempat tidur Madidharma. Suaminya masih tertidur pulas, namun wajahnya seperti bersinar lembut di bawah cahaya lampu malam. Hari itu, Ayu memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Ia tetap di rumah sakit, menemani Made sepanjang siang. Tak banyak bicara, hanya duduk di dekatnya sambil membaca lagi lembaran-lembaran Al-Quran terjemahan Det sore hari. Ia membuka percakapan, "Aku bermimpi semalam." Maid menoleh tersenyum. "Tentang apa?" "Aku melihat cahaya. Di dalamnya ada seorang lelaki. Lalu aku juga melihat sosok Dewa Wisnu. Tapi dia tak marah. Ia justru mengatakan bahwa kebenaran bukan dia." Maid menarik napas dalam. "Kau pun dipanggil?" Ayu mengangguk pelan. "Aku belum sepenuhnya mengerti, tapi aku merasa ini bukan kebetulan." Malam harinya setelah anak-anak datang, Ayu memutuskan untuk bicara. "Nanda, Komang, ibu juga mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan. Tapi ibu tahu, ini bukan mimpi biasa. Ibu melihat kebenaran yang sama seperti yang ayah kalian lihat." Nanda memeluk ibunya erat. Komang menunduk, mencoba menahan air mata. "Komang, nak, selama ini kita beribadah dengan tulus. Tapi pernahkah kita benar-benar merasa dekat dengan Sang Pencipta? Pernahkah kita merasa bahwa Dia bicara langsung kepada kita, bukan lewat simbol atau arca, tapi lewat suara hati yang paling dalam?" Komang tak menjawab. Tapi matanya mulai sembab. Hari-hari setelah itu berubah cepat. Ayu mulai belajar mengucapkan syahadat dengan bimbingan Ustaz Yusuf. Ia tidak langsung berpakaian seperti muslimah, tidak juga langsung memahami semua ajaran. Tapi satu hal pasti, hatinya telah menemukan jalan yang selama ini tak ia kenali, Maid. Dharma mulai salat di ruang rawat inap dengan bantuan aplikasi ponsel dan arahan Ustaz. Ia masih kaku, kadang bingung dengan arah kiblat atau bacaan. Tapi setiap kali ia sujud, ia merasa seperti kembali ke dalam cahaya yang dulu ia temui dalam koma. Dan yang paling mengejutkan, suatu sore Komang menghampiri mereka dengan mata merah. "Bapak, Ibu, aku juga mau belajar. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Aku ingin tahu apa yang membuat kalian yakin. Karena aku juga ingin merasa yakin." Madidharma memeluk putranya dengan mata berkaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menjadi seorang ayah yang benar-benar membimbing anaknya ke arah yang ia yakini sebagai jalan lurus. Keluarga itu perlahan berubah, tapi bukan menjadi keluarga yang tercerai-berai oleh keyakinan baru, melainkan menjadi keluarga yang semakin kuat dalam ikatan rohani yang sejati. Dari sebuah tempat yang gelap, dari koma dan kehilangan arah, sebuah cahaya datang dari timur. Bukan sekadar sinar tapi petunjuk. Dan kini mereka mulai melangkah perlahan, namun pasti menuju arah yang mereka percaya sebagai cahaya kebenaran hakiki. Pagi itu, aroma dupa dari pura tetangga masih samar tercium saat Madidharma, dan Ayu turun dari mobil. Udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaan hati mereka yang dingin oleh ketegangan yang menggelayut. Sudah seminggu mereka kembali dari rumah sakit,
dan kabar tentang keputusan Made memeluk Islam telah menyebar cepat seperti api menyambar ilalang kering. Di desa yang mayoritas warganya masih sangat menjunjung adat Bali dan kepercayaan Hindu turun-temurun, tindakan Made dianggap lebih dari sekadar menyimpang. Bagi sebagian orang, itu adalah pengkhianatan terhadap warisan leluhur. Hari itu mereka memenuhi undangan dari bendesa adat yang ingin berbicara langsung mengenai kondisi Made Dharma. Undangan itu memang datang dengan nada sopan, tapi setiap kata yang tertulis di kertas berstempel desa adat terasa seperti palu godam yang siap memukul siapa saja yang menyimpang dari arus utama. Bal Banjar Desa, tempat pertemuan itu, diadakan tampak ramai. Beberapa tokoh masyarakat sudah hadir dengan pakaian adat lengkap. Beberapa wanita terlihat berbisik sambil melirik ke arah Made dan Ayu. Bahkan ada di antara mereka yang secara terang-terangan menunjukkan wajah tidak senang. Made tetap melangkah, tenang dengan kopiah hitam yang baru ia beli seminggu lalu dan kemeja putih bersih. Ayu menemaninya dengan kerudung tipis berwarna krem, sederhana namun anggun. Di balik gemetar tangannya, ia berusaha tersenyum kepada mereka yang memandangnya. Tajam bendesa adat membuka pertemuan dengan nada penuh basa-basi. Tapi tidak lama topik utama langsung diangkat ke permukaan. Kami mendengar kabar yang cukup mengejutkan, Made. Apakah benar kamu telah meninggalkan keyakinan kita dan memeluk agama lain? Made menatap lurus ke arah bendesa, lalu mengangguk, "Pelan, benar Bapa. Saya telah bersyahadat, saya memeluk Islam bukan karena paksaan atau pengaruh siapapun. Saya mendapat petunjuk melalui pengalaman yang tidak biasa." Beberapa orang terlihat saling berpandangan. Salah satu tetua adat, Pak Raka, mengangkat tangan. "Made, kita semua tahu siapa kamu dulu. Kamu pemuka upacara, bahkan jadi panutan dalam banyak ritual. Kamu yang mengajari generasi muda tentang makna Trihita Karana, tentang dewa-dewa. Bagaimana bisa kamu begitu mudah meninggalkan semua itu?" Pertanyaan itu terasa seperti cabikan di dada. Made menunduk sejenak, menarik napas dalam, lalu menjawab, "Justru karena saya dulu sangat dalam menjalani itu semua, saya merasa ada kehampaan. Saya percaya bahwa Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan Dewa Brahma adalah manifestasi dari satu kekuatan besar. Tapi saya mulai mempertanyakan, siapa kekuatan itu sebenarnya?" Ia melanjutkan dengan suara yang lebih mantap. "Dalam kondisi koma, saya bertemu dengan Dewa Wisnu. Tapi beliau tidak meminta saya untuk menyembahnya. Justru beliau menunjukkan bahwa yang patut disembah hanyalah Tuhan yang Esa, yang tidak berwujud, tidak beranak, dan tidak diperanakkan. Saya diberi petunjuk untuk mengenal Allah dan mengikuti utusannya Nabi Muhammad." Ruangan menjadi sunyi, hanya suara burung di luar balai Banjar yang terdengar jelas. Bendesa mengusap dagunya. "Kami tidak ingin membuat kegaduhan, Made. Tapi kamu tahu sendiri, keputusanmu membawa konsekuensi adat. Kamu akan dikeluarkan dari struktur Banjar. Bahkan, hak-hak sosialmu sebagai warga adat akan dicabut." Ayu menggenggam tangan Made erat-erat di bawah meja. Ia tahu keputusan ini akan datang. Made tidak menjawab langsung. Ia mengangguk pelan lalu berdiri. "Bapak-bapak semua, saya tidak datang untuk melawan adat. Saya datang dengan hormat. Sebagai seseorang yang dibesarkan di desa ini, saya tidak ingin menentang siapapun, tapi saya tidak bisa membohongi hati saya sendiri. Jika saya diasingkan karena memilih kebenaran yang saya yakini, saya ikhlas." Seketika suasana menjadi lebih dingin. Tapi sebelum Made kembali duduk, suara lain terdengar dari pojok ruangan. "Bapak Bendesa, boleh saya bicara?" Semua menoleh. Ternyata itu adalah Pak Arta, seorang petani tua yang selama ini dikenal pendiam. Ia berdiri dengan tubuh bungkuk, tapi matanya tajam. "Saya kenal Made sejak kecil. Kita semua tahu dia orang jujur, tidak pernah menipu, tidak pernah mengambil hak orang. Apa iya karena dia memilih jalan berbeda, kita harus menghapus semua kebaikan yang telah ia lakukan?" Beberapa orang mulai berbisik. Pak Arta melanjutkan, "Apa yang salah jika seseorang mencari Tuhan dengan cara yang paling ia yakini? Bukankah inti dari Dharma adalah kejujuran dan cinta kasih?" Bendesa terdiam. Begitu pula sebagian besar yang hadir. Ada kegamangan di wajah mereka antara mempertahankan tradisi dan mendengarkan suara hati. Made menunduk hormat kepada Pak Arta,
lalu keluar dari balai Banjar bersama Ayu. Di luar sinar matahari menyambut mereka, hangat, tenang. Di perjalanan pulang Ayu berbisik, "Kamu kuat sekali, Made." Made tersenyum kecil. "Bukan karena aku kuat, tapi karena kita punya Allah." Hari-hari berikutnya tidak mudah. Toko mereka kehilangan beberapa pelanggan. Undangan ke upacara adat berkurang, tapi di sisi lain ada kejutan yang tak mereka sangka. Beberapa orang diam-diam datang ke rumah mereka. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk bertanya. "Saya juga pernah merasa hampa seperti Pak Made," ujar seorang pemuda malam itu. "Saya ingin tahu lebih dalam tentang Islam," ujar ibu paruh baya lainnya. Ternyata diam-diam, keputusan Made telah menggugah hati banyak orang. Mereka yang selama ini ragu untuk bertanya, kini memiliki seseorang yang bisa mereka dekati tanpa takut dihakimi. Ujian datang, tapi cahaya juga mulai menular. 3 bulan berlalu sejak Made Dharma dan keluarganya memeluk Islam. Musim hujan mulai turun di desa kecil mereka. Daun-daun pisang bergoyang dihembus angin, dan suara kodok bersahutan dari sawah belakang rumah. Aroma tanah basah menenangkan, seolah bumi turut menyambut ketenangan yang kini tinggal di hati Made. Hari-hari mereka tak lagi sama, tapi bukan berarti menjadi lebih buruk. Justru kini, setiap pagi dimulai dengan langkah baru. Salat subuh berjamaah di ruang tengah rumah mereka, bacaan Al-Quran yang perlahan mulai mereka mengerti, dan obrolan lembut tentang makna hidup yang belum pernah mereka bahas sebelumnya. Made Dharma kini bukan lagi pemuka agama Hindu seperti dulu. Tapi anehnya, ia justru merasa lebih bijak, lebih mendalam dalam memaknai nilai-nilai spiritual. Ia bukan sekadar memeluk keyakinan baru, tapi seolah menemukan makna yang selama ini ia cari dalam kesunyian. Bahkan, ia merasa makin menghargai ajaran-ajaran kebaikan yang ia pelajari sejak kecil. Tapi kini, semuanya mengarah pada satu titik, pusat, keesaan Tuhan. Ia semakin sering diundang untuk berbagi cerita. Bukan berceramah, tapi menceritakan apa yang ia alami. Tentang mimpi, tentang suara Dewa Wisnu yang justru menuntunnya pada Tuhan yang Maha Esa, dan tentang keindahan Islam yang sebelumnya tertutup oleh prasangka. Suatu sore, ia duduk di balai bambu bersama Ustaz Yusuf dan beberapa warga dari desa tetangga yang datang secara diam-diam. "Saya tidak datang untuk mengajak siapapun masuk Islam," ujar Made sambil menyeduh kopi hangat. "Saya hanya ingin bercerita tentang bagaimana saya menemukan jawaban yang selama ini saya cari." Seorang pria muda mengangguk pelan. "Pak Made, saya lahir sebagai Hindu, tapi sejak kecil saya sering bertanya, kenapa Tuhan harus banyak? Kenapa setiap kali saya berdoa, saya merasa hanya berbicara pada benda, bukan pada yang maha kuasa?" Made menatap pria itu lembut. "Pertanyaan itu pernah saya simpan selama puluhan tahun. Saya takut mencari jawabannya, tapi Allah Maha Pengasih. Dia hadir bukan hanya untuk mereka yang sudah yakin, tapi juga untuk mereka yang masih mencari." Ayu masuk membawa nampan berisi camilan dan teh. Ia tersenyum, menyapa satu persatu dengan tenang. Di wajahnya tidak ada lagi keraguan. Justru ada cahaya baru, keyakinan yang mantap, bukan karena ikut suami, tapi karena mengalami perjalanan spiritualnya sendiri. Anak-anak mereka juga berubah. Komang yang dulu pemalu kini aktif belajar agama dan sering mengikuti kajian daring. Nanda yang masih kecil mulai terbiasa membaca huruf hijaiyah. Mereka sekeluarga seperti menanam ulang akar kehidupan mereka, tapi kali ini tumbuh dari tanah yang kokoh. Suatu malam Made termenung di beranda rumah. Hujan turun rintik-rintik, membasahi ubin dan dedaunan. Di tangannya Al-Quran kecil yang dulu dibaca Ayu di rumah sakit. Kini sudah lecek, tapi setiap lembarnya penuh coretan kecil, tanda dari ayat-ayat yang menggetarkan hati. Ia membuka salah satu halaman dan matanya tertumbuk pada ayat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, "Tuhan kami ialah Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." KWS Fusilat 30. Ayat itu seperti berbicara langsung kepadanya. Ia menghela napas, lalu memejamkan mata. Dalam gelap, ia kembali teringat pada cahaya itu, cahaya yang ia lihat saat koma.
Sosok Dewa Wisnu yang kini ia pahami bukanlah Tuhan yang layak disembah, tetapi hamba agung yang dulu diutus membawa ajaran kebaikan. Semuanya menjadi jernih. Semua yang samar kini menemukan bentuknya. Esok harinya, di masjid kecil desa tetangga, Made diminta memberikan testimoni keimanan dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ia berdiri di depan puluhan orang yang datang secara sembunyi-sembunyi dari desa lain. Beberapa bahkan memakai masker dan topi, takut dikenali. Dulu saya mengira agama hanya soal tradisi. Saya mengikuti upacara, melafalkan mantra, tanpa benar-benar memahami untuk siapa semua itu dilakukan, ujar Made. Tapi setelah saya mengenal Islam, saya mengenal Allah, Tuhan yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, Tuhan yang tak tergambarkan dalam rupa, tapi nyata dalam setiap detak hati dan hembus napas. Ia menunduk sejenak, lalu menatap para hadirin, dan saya mengenal Muhammad bukan sebagai nabi bagi bangsa Arab semata, tapi sebagai utusan untuk seluruh umat manusia. Ia pembawa risalah yang menyempurnakan semua risalah sebelumnya. Ia tidak membawa patung, tidak membawa mitos, tapi membawa wahyu yang logis, tulus, dan menenangkan. Tepuk tangan kecil terdengar. Tidak meriah tapi tulus, banyak yang menitikkan air mata. Usai acara, seorang kakek menghampiri Made dengan mata sembab. Pak Made, saya juga pernah melihat cahaya itu. Tapi saya takut pada keluarga, pada adat, pada omongan orang. Tapi sekarang saya tahu tidak apa-apa takut, asalkan kita tetap jalan terus. Made memeluk lelaki tua itu. Allah tahu ketulusanmu, dan setiap langkah menujunya tidak pernah sia-sia. Hari demi hari, cahaya keyakinan yang awalnya hanya menyinari Made dan keluarganya mulai menyebar diam-diam. Tak selalu dalam bentuk pindah agama. Tapi banyak hati mulai bertanya, mulai berpikir, mulai terbuka, karena kebenaran tak perlu berteriak untuk bersinar. Ia cukup hadir, menyentuh satu hati, lalu menjalar ke hati yang lain. Dan di sebuah desa kecil di antara sawah dan pura, kisah tentang mantan pemuka agama Hindu yang bertemu Dewa Wisnu dan disuruh masuk Islam menjadi lebih dari sekadar kisah. Ia menjadi tanda. Tanda bahwa cahaya kebenaran bisa datang pada siapa saja, kapan saja, asal hati bersedia membuka diri.